Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Indonesia berada pada peringkat pertama negara penggunaan gawai dengan durasi terlama, yaitu 6,5 jam per hari. Sosial media adalah waktu yang paling lama dihabiskan masyarakat tanah air, di mana YouTube menjadi medsos terlama yang diakses mencapai 69,9 miliar jam sepanjang tahun. Perkembangan teknologi informasi seolah membuat seluruh sendi kehidupan berada dalam genggamannya. Penggunaan gawai saat ini bukan hanya sebagai gaya hidup, namun juga sudah menjadi kebutuhan dasar untuk mengakses informasi, pengembangan ekonomi digital, dan lain sebagainya, terlebih bagi milenial. Seiring dengan meningkatnya kepentingan menggunakan gawai, membuat penggunanya sangat bergantung pada ponsel pintar tersebut. Dalam data yang dirilis website data.ai bertajuk State of Mobile 2024, Indonesia berada pada peringkat pertama negara pengguna gawai dengan durasi terlama, yaitu 6,05 jam per hari. Di bawah Indonesia terdapat beberapa negara lain seperti Thailand, Argentina, Arab Saudi, dan Brazil. Sosial media adalah waktu yang paling lama dihabiskan masyarakat tanah air, di mana YouTube menjadi medsos terlama yang diakses, mencapai 69,9 miliar jam sepanjang tahun lalu. Disusul TikTok, WhatsApp, Instagram, dan Chrome browser. Gawai memang membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi edukasi dan hiburan. Namun di satu sisi, tingginya screen time bisa membawa dampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental. Pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah terhubung dengan Firman Kurniawan selaku pengamat budaya dan komunikasi digital Universitas Indonesia dan Vina Dinta Utari selaku psikolog. Kita akan sapa langsung. Selamat pagi Mbak Vina dan juga Pak Firman, apa kabar? Kabar baik, selamat pagi Mas. Alhamdulillah baik sih. Alhamdulillah kabar baik. Siap. Saya ingin ke Pak Firman terlebih dahulu. Pak Firman, ini peringkat pertama loh, 6 jam per hari. Sebenarnya kalau melihat dari kemajuan teknologi saat ini dampak baik apa buruk Pak Firman? Ya, betul sekali. Pertanyaannya 6 jam 05 menit ini cukup tinggi dan tadi terbukti bahwa kita sebagai negara menempati posisi tertinggi di dunia. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang akibat tentu harus dipilah-pilah pada penggunanya. Kalau pada pengguna bisnis mungkin bisa dimaknai bahwa bagaimanapun yang namanya ekonomi digital dan sebagainya memang membutuhkan penggunaan perangkat digital yang cukup tinggi sehingga dengan tingginya penggunaan perangkat digital itu berarti mengindikasikan juga ekonomi digital sedang tumbuh. Tetapi kalau kita mungkin turun ke umur yang lebih bawah atau di luar kepentingan bisnis, kita lihat untuk apa penggunaan perangkat digital ini. Dari data WA Sosial tahun 2024 ditunjukkan bahwa terutama penggunaan perangkat media digital ini untuk mengisi waktu kosong dan untuk terhubung dengan keluarga dan teman-teman. Nah, ini berarti tidak ada urusannya dengan sesuatu yang terlalu serius. Nah, mungkin dampaknya adalah justru turunnya produktivitas. Nah, kalau kita turun lagi pada remaja, anak-anak atau mereka yang di bawah umur 3 tahun, justru dengan screen time yang tinggi tersebut membahayakan, bisa berakibat secara fisik dan mental. Itu, Mas. Baik. Apa jangan-jangan saat ini masyarakat Indonesia perilaku dan sikapnya sudah berubah nih karena di era modern saat ini penggunaan gawai sangat mobile sekali, informasi juga mudah didapatkan, dalam tanda kutip masyarakat sudah terbiasa melakukan hal ini sehingga angkanya tinggi begitu Pak Firman. Betul sekali, dalam kenyataannya lebih dari 70% tipe kehidupan kita sudah beralih ke perangkat digital. Mulai dari memperoleh informasi, berita, kemudian keperluan seperti perbankan, transportasi, logistik, dan sebagainya, termasuk jual beli e-commerce itu memang beralih ke media digital, sehingga ini mempengaruhi
jumlah screen time kita. Seperti itu, Mas. Ada beberapa pola perilaku masyarakat yang berubah akibat kemajuan zaman. Tapi Pak Firman tadi ada satu catatan, yaitu ini juga dapat membahayakan jika screen time-nya terlalu lama. Ini kan membahayakan karena akan mengganggu fisik dan juga mental. Saya ingin ke Mbak Vina. Mbak Vina, bicara soal penggunaan gawai dengan jangka waktu yang panjang begitu, apakah juga akan mempengaruhi fisik dan juga mental, terutama mental, Mbak Vina? Oke, baik. Bicara soal penggunaan gawai, terutama dari anak-anak dulu mungkin ya, saya menjabarkannya itu sangat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, dan juga kognitif. Karena aspek tersebut itu di masa perkembangannya, di mana anak-anak seharusnya sudah dimulai aktivitas fisik yang banyak dengan orang tuanya, dengan lingkungan sekolahnya, tapi karena dia mungkin terlalu banyak terpapar oleh gawai, akhirnya mempengaruhi selain perilaku, kognitif, dan juga mentalnya. Nah, di mana mental ini akan berdampak ketika nanti dia setelah dewasa. Jadi ketika anak-anak sudah terbiasa dia dengan screen time yang terlalu lama gitu ya, kemudian tidak ada pembatasan dan tidak ada pola asuh yang tepat dari kedua orang tuanya, maka anak ini akan tumbuh menjadi anak yang pertama, dia bisa jadi anak yang antisosial di kemudian hari. Yang kedua, dia adanya gangguan ketidakpercayaan diri, di mana dia hanya akan percaya diri ketika dia berhubungan dengan benda gitu ya. Namun ketika dia melakukan interaksi sosial, ketemu orang, bicara sama orang banyak, itu dia tidak dapat melakukannya gitu ya. Jadi ada faktor masalah kepercayaan diri juga yang berpengaruh. Yang berikutnya adalah perasaan untuk enggan melakukan kegiatan apapun gitu ya. Jadi karena mungkin sudah enak kalau duduk, udah bisa akses berbagai macam yang dia mau lihat gitu ya, tapi di sisi lain jadi aktivitas fisiknya kurang, dan itu pun akan berdampak pada fisiknya tentunya. Apakah anak itu menjadi obesitas, apakah ada gangguan perilaku dan gangguan tubuh kembangnya, yang pastinya juga memang ke perkembangan berbahasanya juga apabila memang sudah diberikan di sejak usia kanak-kanak gitu ya. Jadi dampak dari anak-anak itu yang ingin saya sampaikan adalah ini panjang gitu ya, panjang sekali. Artinya kita tidak sadari di usia anak-anak kita sering memberikan screen time-nya berlebih di masa keemasannya, di mana dia seharusnya tumbuh berkembang dengan lingkungan sosialnya, namun dia kurang stimulus sosial dari orang tuanya, dari lingkungan dan dari sekolahnya, namun dia di kemudian hari akan tumbuh menjadi orang yang tidak percaya diri, dan ini dampaknya akan luas. Kaitannya dengan kepercayaan diri. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi, Mbak Vina? Apakah karena akhirnya waktu berinteraksi dengan sesama manusia begitu, atau interaksi sosialnya jamnya ini berkurang sehingga kepercayaan diri untuk menghadapi orang lain juga akhirnya juga sama berkurang? Oke, jadi saya rujuk dari tahap psikososial, tahap perkembangan psikososial ya, di mana di masa kanak-kanak itu harus banyak attachment dengan orang tua, harus banyak bermain dengan kedua orang tuanya dan lingkungan keluarga, lingkungan inti. Namun ketika di saat usia kanak-kanak, terutama di golden age, di 5 tahun pertama kehidupannya, dia justru banyak terpapar oleh gawai gitu ya. Dia jadi akan merasa bahwa hal inilah yang membuat saya happy, dan saya akan percaya diri ketika saya bermain ya, bermain dengan benda, bukan bermain dengan manusia dan bukan bermain dengan interaksi sosial, di mana mungkin di 5 tahun pertama kehidupannya seharusnya anak itu mungkin diajarkan bermain sepeda, mungkin berlari, mungkin main trampolin, mungkin lempar tangkap bola gitu ya, banyak aktivitas fisik dan melibatkan interaksi sosial. Tapi karena di masa golden age itu dia terlalu banyak terpapar oleh screen time dan bermain gawai tersebut, akhirnya dia kepercayaan dirinya kurang untuk berinteraksi dengan manusia ya. Tapi mungkin dia akan percaya diri ketika dia berinteraksi dengan gawai. Salah satu kasus yang pernah saya tangani adalah ketika seorang anak ya, ada seorang anak yang dia menjadi king, menjadi raja di games gitu ya, di games online, di mana dia sangat percaya diri menampilkan dirinya dia di games tersebut, namun dia kurang memiliki atau tidak memiliki kemampuan ketika dia harus berinteraksi dengan orang sesungguhnya gitu ya, dengan interaksi sosial dengan lingkungannya. Baik, saya ingin ke Pak Firman. Pak Firman, bagaimana tanggapan Anda kaitannya dengan kepercayaan diri seseorang dengan lamanya penggunaan gawai, apakah juga akan mempengaruhi produktivitas? Lalu bagaimana masa depan bangsa? Apakah ini juga menjadi perhatian khusus? Apakah juga sudah pemerintah sudah melihat ada bahaya ini?
Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mbak Vina tadi. Ya. Kita mulai melihat dari pintu masuk bagaimana anak-anak, kemudian mereka yang sangat terikat dengan gawai, dengan perangkat selulernya, itu karena sebagai medium dia mempunyai daya tarik yang tinggi. Jadi dibandingkan misalnya medium yang lain, buku bacaan atau mungkin bermain interaktif dengan teman-teman yang lain, ini gawai mampu menyajikan hal yang menarik. Ini harus diakui, sehingga ketika mereka ada di situ, itu sulit untuk dipisahkan. Dan kalau kita mengetahui bahwa para pengembang platform seperti Google, Facebook, Instagram, dan hari ini yang populer sekali TikTok, itu mempekerjakan para ahli perilaku, para ahli psikologi, para ahli syaraf. Itu yang tujuannya adalah membuat para pengguna perangkat digital ini semakin betah ada di situ. Jadi ini melulu pertimbangan ekonomi. Jadi semakin orang lama screen time, itu mereka akan semakin berpeluang untuk terpapar iklan, terbawa cara berpikirnya oleh kultur yang ditanamkan oleh pengembang platform, sehingga akan terjadi perilaku yang dikehendaki oleh mereka. Nah, ini sebetulnya menyiratkan bahwa satu, selain kita menjadi terikat dengan gawai, yang kedua, pengaruh yang tidak dikehendaki ini juga bisa nempel pada kita. Tadi juga akhirnya pengguna gawai yang masih berumur belia menjadi tidak percaya diri, itu antara lain karena tidak dibiasakan berinteraksi dengan kehidupan nyata, sehingga mereka merasa kehidupan nyata ini jangan-jangan lebih tidak terprediksi, tidak terkira. Saya sudah cukup dengan penggunaan gawai, padahal tadi lambat laun tadi dibentuk kebiasaannya, cara berpikirnya, kemudian bagaimana cara menanggapi. Kalau kita lihat hari ini para pengguna TikTok misalnya, perilakunya sama, kemudian cara berpikirnya juga mirip-mirip. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita kaitkan dengan adanya tujuan bangsa, adanya upaya untuk membangun masyarakat yang khas dengan budayanya, itu menjadi jauh. Jadi kita dicetak oleh para pengembang platform. Ini problemnya, Mas. Wah, ini menjadi ancaman juga ya untuk generasi ke depan. Dan tadi Pak Firman juga menyebutkan bahwasannya ini sudah ketergantungan begitu. Apakah perilaku yang sudah ketergantungan ini karena memang banyak masa yang juga menggunakan sistem yang sama sehingga komunikasi akhirnya berubah, atau ada sisi lain dari sisi psikologi ini memang dalam tanda kutip candu menggunakan gawai? Saya ingin ke Mbak Vina, tapi jangan dijawab terlebih dahulu karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Masih tersambung dengan Pak Firman Kurniawan selaku pengamat budaya dan komunikasi digital Universitas Indonesia dan Vinandita Utari selaku psikolog. Saya ingin ke Mbak Vina. Mbak Vina, Pak Firman tadi menyampaikan bahwasannya ada ketergantungan. Nah, ini ketergantungannya cuman karena sistemnya sudah terbentuk, artinya komunikasi dengan komunikasi manusia lainnya sudah semakin teknologis, semakin maju begitu. Atau ada kecanduan dari sisi psikologis sendiri? Oke, baik. Ketika kita menyatakan ada kecanduan atau ada ketergantungan, kalau dari sisi psikologis sebaiknya memang sebelum ada penegakan diagnosa terhadap suatu seseorang gitu ya, memang sebaiknya dicari tahu dulu latar belakangnya seorang tersebut gitu. Apabila memang dia ada gangguan tertentu, apakah dia ada ADHD atau ada hiperaktif atau ada gangguan perilaku lainnya, maka harus diselesaikan dulu satu persatu gitu, sehingga kita tahu apa yang sebetulnya menjadi akar permasalahannya.
Kemudian yang Oke. berikutnya, apabila memang treatment sudah dilakukan gitu ya, sudah dilakukan pola asuh yang baik, kemudian dari pihak sekolah juga sudah memberikan peraturan yang tata tertib yang betul-betul terhadap siswanya. Contohnya misalkan ketika siswa masuk sekolah, handphonenya misalnya disimpan oleh guru, nanti ketika pulang sekolah baru diberikan lagi. Contohnya Oke. seperti itu kalau di sekolah ya. Misalkan sistem sudah dibuat, namun memang anak tersebut misalnya atau orang tersebut terlihat begitu ketergantungan sampai terjadi gangguan perilaku, bahkan permasalahan perilaku yang lebih parah lagi adalah sikap agresif, menentang sikap sampai misalnya dengan tindakan fisik, maka baru bisa kita katakan orang tersebut kecanduan. Sehingga untuk kita sampai menyatakan bahwa seseorang apakah dia kecanduan atau tidak, memang harus kita cek dulu tadi yang pertama apakah dia punya latar belakang dengan kondisi mental tertentu, yang kedua adalah apakah treatment sudah dilakukan, ya kurang lebih 3 bulan treatment orang tua di rumah dan juga di sekolah sudah dilakukan. Kalau sudah dilakukan tapi masih tampak perilaku menantang tadi ya, behavioral problem ada pada orang tersebut, maka baru bisa kita sebut bahwa orang tersebut ketergantungan. Nah, ketika memang sudah terjadi ketergantungan, yang perlu ditanggulangi adalah bukan hanya subjeknya, bukan hanya orang tersebut saja atau anak tersebut, tapi juga lingkungannya harus diberikan intervensi. Nah, ketika kita memberikan intervensi kepada anak, tentunya juga harus melibatkan orang tua. Kalau memang ini kasusnya dia masih berada di usia anak-anak ataupun juga remaja. Dan yang perlu diketahui juga pada anak-anak biasanya yang mereka lebih banyak waktu bermainnya itu lebih di bawah 12 tahun, biasanya mereka itu lebih kepada nonton gitu ya atau main games gitu. Tapi kepada remaja mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk sosial media. Dan karakteristik kepada individu yang dewasa, mereka lebih kepada menjalin relasi sosial networking yang lebih luas lagi. Jadi penggunaan berdasarkan kategori usia pertumbuhan, perkembangan anak juga berbeda dari karakteristiknya, kemudian juga dari penanganannya. Ketika dia usia kanak-kanak, maka treatmentnya atau intervensi yang harus dilakukan adalah harus menyeluruh antara keluarganya, sekolahnya, dan juga individu tersebut. Nah, sekarang saya baru sadar nih, kenapa saya bangun tidur yang pertama saya cari adalah gawai. Ternyata beberapa kategorisasi begitu ya, yang saat ini juga menjadi perhatian khusus. Nah, ini kalau melihat di lingkungan saya begitu, di lingkungan saya terdekat begitu, banyak orang tua yang sebenarnya tidak sadar ketika anaknya tantrum atau rewel itu langsung diberikan gawai agar tenang, agar diam begitu. Apakah banyak juga masyarakat yang belum tahu terkait pola asuh ini? Dan apakah pemerintah juga melihat kaitannya dengan pola asuh, gawai dan juga pola asuh sudah masuk ke dalam kurikulum, mungkin sudah masuk ke dalam salah satu perhatian khusus agar disampaikan kepada masyarakat? Oke, untuk anak-anak di sekolah gitu ya, memang sudah ada beberapa sekolah yang menerapkan peraturan tentang penggunaan gawai dan memang disosialisasikan kepada orang tua. Contohnya dengan menerapkan screen time ya. Misalkan untuk anak-anak di usianya 3 sampai dengan 5 tahun, dia kurang lebih 1 jam tapi dengan pendampingan, tapi dengan catatan pemberian 1 jam itu tidak berkelanjutan. Artinya bisa dibagi 20 menit, 20 menit, 20 menit, atau 30 menit, 30 menit. Kemudian ketika untuk anak-anak yang sudah lebih besar lagi, memang dia untuk jamnya memang lebih banyak, 2 jam untuk anak-anak yang usianya 6 tahun sampai dengan 12 tahun gitu ya, itu juga dengan pendampingan, dengan catatan untuk keperluan edukasi. Nah, ketika kita sudah melibatkan orang tua di rumah, kemudian juga pihak sekolah, ini diharapkan bisa bersama-sama bisa memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya di rumah. Tapi yang juga perlu digarisbawahi, orang tua bukan cuma sekedar misalkan dia membelikan gawai atau dia mungkin orang tersebut, aduh saya nggak mau repot nih, saya lagi kerja gitu ya, lalu anaknya diberikan gawai biar tenang gitu ya. Tidak seperti itu caranya. Yang baik adalah ketika kita memberikan gawai ke anak atau kita memberikan tontonan tertentu misalnya, itu anak harus didampingi. Kita bicara anak-anak usia sampai dengan 5 tahun, dia belum banyak pemahamannya, maka kita harus dampingi. Contohnya misalnya, main apa deh? Oh kayaknya seru ya. Ya, misalnya, oh bunda boleh jadi temennya misalnya. Jadi jadilah teman bagi anak sehingga anak akan merasa bahwa oh aku tidak diawasi ketika aku main gawai. Jadi dia merasanya enak aja kayak main sama temen. Nah, setelah kita
masuk ke dunia anak-anak, baru nanti di situ kita bikin peraturan. Kita bikin aturan, kita bilang, "Nak, kita bikin 30 menit ya. Nanti yang panjang di angka 12 kita berhenti dulu ya istirahat," gitu. Oke. Jadi anak yang pertama dia perlu sosok atau figur role model orang dewasa yang mendampingi, yang memberikan contoh. Yang kedua, dia tidak bisa dibiarkan begitu saja untuk diberikan tanpa kita kontrol apa yang dia akses. Yang berikutnya adalah ketika dia sudah memasuki usia remaja, ketika dia memang merasa kebutuhannya berlebih nih terhadap gawai dengan alasan mungkin untuk tugas sekolah, untuk membuat proyek sekolah dan segala macam, itu juga perlu dalam pembatasan atau pengawasan orang tua. Sehingga orang tua tahu apa yang dilakukan oleh anaknya dan dengan siapa anaknya berteman di dunia maya sana. Perlu ada pengawasan khusus orang tua begitu ya untuk penggunaan gawai anak-anak. Apakah ini juga diperlukan? Apakah perlu hadir pemerintah untuk mengintervensi, memberikan peraturan terkait hal ini? Karena kita tahu tadi Pak Firman sudah menyampaikan, ini juga menjadi ancaman negara. Iya, sangat perlu sekali. Sepengetahuan saya memang ada beberapa negara yang sudah membuat peraturan untuk screen time bagi anak-anak yang dimatikan kurang lebih misalnya jam 9 malam, kemudian baru bisa nyala lagi di jam 7 pagi misalkan ya. Nah ini sangat penting menurut saya ketika kita gitu ya sebagai negara Indonesia sudah mulai aware, sudah mulai menyadari bahwa ini akan kalau kita biarkan akan bisa berdampak yang kurang baik bagi masa depan bangsa. Sehingga memang penting untuk adanya pembatasan-pembatasan dan peraturan tertentu mengenai penggunaan gawai bagi anak-anak, terutama bagi anak-anak. Oke, kita ke Pak Firman. Pak Firman, tadi Mbak Vina menyampaikan bahwasannya ada beberapa negara yang sudah menerapkan hal ini. Artinya ini menjadi ancaman generasi mereka dong, generasi muda mereka dong. Lalu bagaimana dengan Indonesia, Pak? Ya, kalau kita tadi melihat dampak dari gawai dan juga berlebihannya penggunaan ini kan harus secara proporsional. Di satu sisi tadi untuk ekonomi digital memang dinaikkan aktivitas ekonomi ke penggunaan perangkat digital. Tetapi tadi ada dampak lain yang ketika perangkat itu digunakan pada mereka yang belum siap atau tidak ada hubungannya dengan urusan produktivitas, itu perlu dibatasi. Dan kalau kita melihat dampak-dampak yang tidak diinginkan bahwa ada perilaku yang dalam tanda kutip dicetak oleh platform, budaya yang menjadi berubah, ini memang negara harus bertindak. Kita punya kementerian yang namanya Kementerian PMK yang mengurusi kemanusiaan dan kebudayaan. Ini perlu merumuskan bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kominfo seperti apa nih kita merumuskan budaya kita dan sejauh mana tidak boleh dicampuri atau menjadi rusak jalannya oleh kehadiran perangkat digital ini. Nah, apalagi tadi kalau penggunaan gawai ini secara terlalu dini di usia di bawah 3 tahun dan sebagainya bisa menyebabkan speech delay dan sebagainya, kemudian membuat anak tidak percaya diri. Ini kan kita tidak menginginkan di satu sisi gawai menyebabkan kemajuan ekonomi, tetapi juga meninggalkan generasi-generasi yang gagap, nggak bisa berbicara dengan lancar, tidak bisa berpikiran yang mendalam, tidak bisa menggunakan kekritisannya. Nah ini kan kita tidak menghendaki itu semua, seperti itu Mas. Tapi ada temuan menarik Pak, ini banyak masyarakat yang di lingkungan sosialnya tidak terlalu banyak berbicara, tapi ketika masuk ke dalam media sosial ini malah terlihat aktif begitu ya, dalam tanda kutip cerewet gitu, misalkan sering nge-tweet atau sering memposting atau sering tweet war begitu. Ini mungkin fenomena apa yang dilihat Pak Firman? Lalu menciptakan perilaku dan sikap seseorang seperti ini. Mbak Vina yang menjelaskan, tetapi kalau kami di ilmu komunikasi melihatnya ada problem eksistensi. Jadi ketika seseorang ini sebetulnya butuh eksis di dalam kehidupannya, maka ketika tidak tercapai di dunia nyata, dia akan mencari tempat lain. Nah, dalam hal ini ketika di media sosial hampir tidak ditolak, semua konten bisa masuk, maka itu menjadi tempat yang ideal untuk menampilkan eksistensi diri. Nah ini kadang-kadang mereka dengan komen yang tidak pada tempatnya atau pokoknya yang penting
memunculkan dirinya. Nah ini juga pengaruh-pengaruh buruk sebetulnya. Artinya jangan sampai ya interaksi sosial kita sesama manusia begitu akhirnya berkurang, produktivitas kita juga akibat banyaknya penggunaan gawai yang memberikan dampak buruk. Harus ada peraturan khusus begitu, harus ada pengawasan juga dari orang tua bagaimana penggunaan gawai kepada anak-anak. Terima kasih Mbak Vina juga Pak Firman telah menyempatkan waktu bersama kami. Selamat beraktivitas. Iya. Pemirsa, bagaimana pemerintah Kota Medan mendaur ulang alat peraga kampanye dijadikan pakaian dan bernilai ekonomi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.